Oke, teman-teman semua, selamat datang di video pembahasan ya untuk materi Python Start. Nah, jadi pada kali ini Kakak akan memberikan sedikit pembahasan gitu ya terkait dengan soal-soal di platform Algonova ya kan yang sudah kita pelajarin. Nah, namun kan dari teman-teman pastinya masih ada yang beberapa yang belum menyelesaikan sampai tuntas. Jadi di sini kita bahas gitu ya. Kita bahas bersama. Ingat ya, ini video pembahasan bukan video percontohan gitu ya. Jadi harapannya teman-teman nggak cuman yang mencontoh dari apa yang kakak jelaskan di sini, tapi juga memahami ya kan, memahami dari teori-teori maupun praktik Python sendiri gitu ya, berdasarkan kaidah-kaidah codingan seperti itu. Oke, jadi kita langsung aja ya masuk ke materi kita yang pertama terlebih dahulu. Nah, jadi di sini sudah kakak kerjakan semua soalnya ya kan. Jadi kita akan bahas mulai dari yang soal paling awal seperti itu. Oke, kita hanya akan membahas untuk soal-soal yang sifatnya teori dan juga praktik seperti itu ya. Nah, yang teori pasti teman-teman sudah menjawab semua juga ya kan. Untuk yang bisa digunakan dengan Python apa saja gitu kan. Apa saja yang bisa dimanfaatkan menggunakan bahasa pemrograman Python seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui ya, untuk semua hal yang ada di sini itu bisa kita manfaatkan atau ya kita apa namanya? Kita lakukan menggunakan Python seperti itu. Nah, contoh seperti membuat website, membuat aplikasi internet, kemudian otomatisasi proses rutin, kemudian memprogram robot dan juga memprogram logika permainan. Itu semua bisa kita manfaatkan menggunakan Python gitu ya untuk back-end-nya biasa seperti itu. Nah, mungkin biasa yang belum bisa digunakan oleh Python itu nggak semua hal-hal yang berkaitan dengan mobile gitu ya. Jadi kayak aplikasi-aplikasi di HP itu jarang seperti itu. Oke, lanjut ya. Ini udah betul. Kemudian selanjutnya di sini kita cocokkan nama aturan dengan artinya ya kan. Seperti yang kita pelajari, kita sudah mempelajari terkait dengan aturan awal atau terminator ya. Kemudian aturan urutan atau order dan aturan ragam kode. Nah, untuk aturan awal ini penjelasannya adalah perintah pertama ditulis di awal sebuah baris gitu ya. Sudah pasti karena Python ini kan menggunakan interpreter sebutannya ya. Jadi dia akan memprogram sesuai dari urutan dari atas ke bawah seperti itu. Urutan atau aturan order ini itu juga sama ya. Dia apa namanya basisnya seperti aturan awal juga. Jadi perintah itu akan dilaksanakan per baris dari atas hingga bawah seperti itu. Jadi yang atas terlebih dahulu diproses, baru yang kedua, baris ketiga dan seterusnya. Kemudian untuk aturan ragam kode, yang mana kita di sini nggak bisa untuk menyelesaikan ya suatu urusan Python itu atau codingan di Python itu eh apa ya istilahnya kayak tanpa memperhatikan keakuratan atau detail. Nah, jadi teman-teman harus detail, yang mana kita nggak bisa mengganti huruf kapital dengan huruf kecil, begitu juga dengan sebaliknya gitu ya, karena bisa merusak program. Meskipun dia mungkin hanya tipe satu huruf seperti itu ya, nah itu juga tidak bisa, kecuali tipenya itu dalam ranahnya string gitu ya, nah itu nggak masalah gitu. Oke, ini untuk yang nomor 2, jawabannya betul. Kemudian, ini kita next aja, ini adalah untuk apa namanya, penjelasan sedikit mengenai kemampuan mengetik ya. Oke, nah untuk yang mengetik ini juga apa ya istilahnya kayak hanya dasar untuk teman-teman apa namanya melatih kecepatan mengetik seperti itu ya. Jadi semakin cepat mengetik maka akan semakin bagus gitu ya. Ini Kak contohkan sedikit aja ya. Oke, algorithm program programming language. Jadi usahakan semakin hari teman-teman apa ya semakin jago gitu atau semakin cepat dalam menulis seperti itu. Kakak juga nggak yang secepat itu untuk menulis, tapi ya tetap diusahakan gitu kan. Tetap diusahakan lebih cepat lebih bagus karena kita akan menggunakan banyak simbol nantinya seperti itu ya. Nah, begitu seterusnya hingga yang nomor 5. Kemudian untuk yang nomor 6 ya kan. Oh, ini juga sama. Nomor 6 juga sama ya untuk yang materi pertama kita masih latihan mengetik. Oke. Ini untuk penilaian. Selanjutnya kita ke soal bonus. Oke, ini masih mengetik juga. Nah, sekarang kita masuk di ini apa namanya? Di perintah Python di sini ya. Kalau kita lihat di sini, jalankan program yang kamu tulis, apa yang terjadi gitu kan. Nah, ini kan sudah ada ya untuk programnya. Tinggal kita run aja. Cara nge-run itu ya tekan ini ya teman-teman ya. Play seperti itu. Nah, kita play, nah akan muncul seperti ini. Nah, kalau misalnya sudah dijalankan dan sudah terlihat hasilnya ya kan, nah, maka kita bisa langsung lanjut ke next level seperti itu. Jangan lupa dicentang dulu ini ya. Centang dulu baru kita langsung ke next level. Oke, lalu kita lanjut ke soal berikutnya. Tandai pernyataan yang benar tentang algoritma, gitu ya. Kalau namanya algoritma, ya kan algoritma itu adalah suatu proses, gitu ya. Proses jadi nggak hanya proses di komputer, tapi dimanapun juga yang menggunakan proses itu akan menggunakan algoritma.
Contoh di sini, algoritma dan program adalah satu dan sama. Beda ya. Kalau kita pelajarin kemarin, algoritma itu adalah proses dimanapun itu ya kan, yang terhubung dengan suatu proses, apapun yang memang dilakukan dalam suatu proses itu disebut dengan algoritma. Meskipun hanya apa ya, mungkin proses pembuatan nasi goreng itu juga termasuk algoritma gitu ya. Nah, jadi nggak hanya sebatas pada komputer. Sementara untuk program, program ini adalah algoritma yang dijalankan menggunakan bahasa pemrograman gitu ya. Jadi berbeda, nggak bisa kita samakan. Jadi ini nggak kita pilih. Kemudian pelaku dari algoritma tidak tahu cara menebak atau berimajinasi. Iya ya, bener ya. Karena maksudnya pelaku dari algoritma ini adalah si bahasa pemrogramannya gitu ya. Dia nggak bisa berimajinasi karena apa? Karena perintah itu akan kita yang ngasih langsung seperti itu. Jadi dia nggak bisa membuat keputusan. Beda cerita dengan AI ya teman-teman ya. Kalau AI dia bisa membuat keputusan sendiri, bisa belajar sendiri seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk algoritma gitu ya, program dalam algoritma itu dia hanya bekerja sesuai perintah yang kita tulis. Jadi kita pilih. Kemudian algoritma harus ditulis dengan suatu bahasa pemrograman. Nah, algoritma nggak perlu ya kan. Kalau algoritma dia sifatnya umum. Mau ditulis pakai pulpen juga it's okay, nggak masalah gitu ya. Misal nulis eh, cara membuat website gitu ya. Nah, cara-caranya aja gitu kan, buka laptop, kemudian masuk ke apa namanya? Hostinger gitu mungkin ya. Nah, itu bisa ya. Yang perlu ditulis dengan suatu bahasa pemrograman adalah adalah program seperti itu. Nah, kemudian tindakan dilaksanakan sesuai dengan aturan atau urutan yang ditentukan. Betul ya. Karena sesuai dengan aturan urutan ya atau order. Nah, itu kita lakukan tindakannya sesuai dengan urutan. Bukan kita yang melakukan, tapi bahasa pemrogramannya seperti itu. Kemudian algoritma adalah urutan dari tindakan-tindakan untuk meraih suatu tujuan. Ya, betul ya. Atau disebut suatu proses gitu kan, suatu sistem. Nah, seperti itu. Kemudian pelaku algoritma hanya bisa sebagai suatu program yang spesial. Nah, ini enggak ya. Jadi kayak dia bisa berupa bermacam program seperti itu. Oke, kita answer. Oke, terakhir, tandai pernyataan yang benar tentang program dari level sebelumnya, gitu ya. Nah, yang pertama, program ini melakukan 3 tindakan. Oke, bentar. Yang ini maksudnya. Nah, yang ini. Oke, program ini melakukan 3 tindakan, betul ya, yaitu di awal dia ada print sekali ya kan, kedua dia print lagi, ketiga dia print. Berarti dia melakukan 3 kali tindakan atau fungsi yaitu print, seperti itu ya. Nah, berarti ini benar. Lalu program ini berjalan tanpa henti, apakah betul? Ini ada ini ya, ada apa namanya? Ada selesainya ya. Cara kita mengetahui apakah program berjalan tanpa henti atau enggak, kita bisa menggunakan fungsi debugger ini ya, teman-teman ya. Bisa diklik. Nanti nanti kita bisa melihat di sini apakah ada variabel apa enggak, gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan fungsi debugger ini, lalu kita pilih yang step over ya. Bukan yang play tapi yang step over. Klik sekali ya kan. Oke. Ini adalah langkah pertamanya ya, terminator dia. Kemudian langsung dia ngeprint yang pertama ya kan, lalu dia masuk ke yang kedua, ngeprint yang kedua, masuk yang ketiga, ngeprint yang ketiga. Udah habis itu selesai. Gitu ya. Nah, jadi karena dia sampai di baris ketiga dia selesai, jadi program ini tidak berulang terus gitu ya. Tidak berjalan tanpa henti, tapi dia ada apa namanya? Ada akhirnya seperti itu. Oke, kemudian program tersebut mencetak kata-kata yang ditulis dalam tanda kurung. Ya, betul ya. Program ini mencetak kata-kata ini ya kan. Kalau kita run kayak tadi ya, nah, dia akan mencetak kata-kata yang ada dalam kurung seperti itu. Kecuali si ininya ya, tanda petiknya ya, karena kita tidak mau menggunakan tanda petiknya. Oke, lanjut. Kata print digunakan, ini benar tadi ya, kata print digunakan untuk mencetak kata-kata, kemudian, udah kebalik. Tadi yang ini yang kita bahas ya. Sekarang yang ini. Kata print digunakan untuk mencetak kata-kata. Ya, betul ya. Print itu artinya mencetak, ya, fungsi print untuk mencetak. Oke, kita answer. Oke, kita sudah menyelesaikan untuk yang bagian pertama, ya kan? Sekarang kita lanjut ke bagian yang kedua ya, yaitu orientasi data output. Nah, untuk yang bagian kedua ini, teman-teman, kita masuk lagi ke teori ya. Yang pertama itu adalah tandai bagian dari kode yang bebas dari error. Maksudnya bebas dari error, jadi itu yang benar gitu ya, codingan yang betul seperti itu. Nah, yang pertama, print Python. Nah, ini udah jelas salah ya, teman-teman ya. Karena apa? Karena habis print itu harus ada tanda kurung. Harus ada tanda kurung dan ini ya kan untuk yang dari Python ya kan sampai 94 ini itu harus dikasih tanda kutip gitu ya. Nah, kecuali untuk yang numerik nggak dikasih juga nggak masalah gitu. Nah, tapi intinya harus ada tanda kurung dan tanda petiknya. Nah, sehingga ini adalah yang salah. Jadi kita nggak bisa pilih ini. Kalau yang ini print ya kan dalam tanda kurung, habis itu dikasih tanda kutip ya kan. Python 1.0 dirilis pada tahun 1994. Oke, ini betul ya, karena dia sudah menyesuaikan dengan kaidah fungsi print. Kemudian yang ketiga, print
Python, oke ini udah jelas salah ya, karena dia nggak ada tanda kutipnya, sehingga dia tidak mendefinisikan ini sebagai string gitu ya. Akhirnya nanti error seperti itu. Karena yang boleh tanpa tanda kurung, tanpa tanda kutip itu hanya variabel. Kalau string seperti ini harus pakai tanda kutip, gitu ya. Apalagi di sini dikasih kurung lagi, di sini ini nggak jelas ya. Nah harusnya dibiarin aja nggak masalah gitu. Lalu yang keempat, print. Nah dalam tanda kurung, Python-nya itu di string, bener ya, karena kata-kata itu harus di string seperti itu. Kemudian koma ini untuk memisahkan dengan tipe data yang lain. Nah kita pisahkan dengan 1.0. 1.0 ini bisa ya, karena dia berupa float ya. Float itu adalah bilangan pecahan atau desimal ya. Jadi dia nggak perlu kasih petik, nggak apa-apa. Yang penting kita pisahkan dengan tanda koma seperti ini ya. Lalu kita koma lagi, kita masuk ke string lagi ya. Kalau kita masuk ke string lagi berarti kita gunakan apa? Yes, gunakan tanda kutip seperti itu ya. Lalu terakhir kita koma lagi, kita pisahkan lagi dengan 1994 atau integer ya, bilangan bulat. Bilangan bulat tidak perlu menggunakan string seperti itu. Oke, ini betul. Yang terakhir, print. Oke, ini udah jelas salah karena tidak ada tanda kutipnya. Oke, jadi cuma dua aja yang benar. Kita answer. Lanjut. Oke, ini ngetik-ngetik seperti biasa ya. Nah, kita skip aja. Oke, kita lanjut langsung ke soal codingan di sini ya. Di sini kita lihat dulu instruksinya seperti biasa. Salah satu dari magang, salah satu anak magang gitu ya, harus menulis program tentang sejarah bahasa pemrograman Python. Dia membuat banyak kesalahan dan tidak berhasil menyelesaikan pekerjaannya. Benarkan error dari penggunaan fungsi print. Program tersebut harus menunjukkan teks yang terlihat seperti gambar di atas. Oke, kita harus bikin seperti gambar ini ya teman-teman ya. Pencipta bahasa pemrograman Python adalah Guido van Rossum. Versi paling baru dari bahasa pemrograman Python dirilis pada tahun 2019. Oke. Ini kalau misalnya kita reset ke awal ya. Nah, dia seperti ini. Ya kan? Nah, seperti yang kita tahu, untuk kita membuat dia ada tanda jadi suatu string atau kata-kata yang bisa di print, harus kita kasih tanda kutip gitu ya teman-teman ya. Tanda kutip di sini, terus tanda kutip juga di sini. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi udah cukup seperti ini. Kemudian yang kedua, di baris kedua ya, di sini kita seperti biasa ya, kita tahu bahwa print itu harus ada tanda kurungnya dan ada tanda kutipnya. Jadi kita kasih tanda kurung, lalu kita kasih tanda kutip, di belakangnya juga sama. Kasih kutip, lalu kita kasih tanda kurung. Udah sesederhana ini ya teman-teman ya. Lalu silahkan teman-teman bisa tutup instruksinya, lalu terserah mau pilih play atau langsung run test ya. Kalau play ini berarti kita run untuk ngecek aja, kalau misalnya run test untuk melihat jawaban kita benar apa salah, seperti itu ya. Karena di sini kita menggunakan ini ya, task with automatic check. Jadi ya dicek secara otomatis menggunakan run test ini. Kita tes dulu pakai play. Oke, aman ya. Di sini sudah betul sesuai dengan yang gambar di sini. Jadi gambar yang di sini ini harus persis kita ikuti ya. Jadi kalau misalnya ada yang salah meski satu huruf, itu nggak bisa nggak dianggap sebagai jawaban yang betul seperti itu. Oke, kalau udah berarti tinggal kita run test saja. Oke, betul ya. Kalau udah muncul seperti ini berarti udah betul. Oke, lanjut kita next level. Oke, sekarang kita masuk ke yang ini. Kalau kita lihat di bawah sini ya. Nah, anak magang lain harus membuat sebagian dari program untuk Departemen Penilaian Kualitas atau QC ya. Dia membuat beberapa masalah besar di programnya dan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Gunakan programnya supaya mencetak smiley face. Parameternya telah ditulis dengan benar. Masalahnya berhubungan dengan aturan dasar bahasa pemrograman Python. Aturan dasar. Coba kita riset dulu. Oke. Aturan dasar bahasa pemrograman Python. Jadi ada aturan dasar dari bahasa pemrograman Python itu adalah indentasi, teman-teman. Kalau teman-teman tahu, indentasi itu adalah apa ya? Seperti kalau teman-teman tahu, misal menulis paragraf pertama, ya kan, itu ada indentasi. Jadi kata di awal itu kata pertama dimajukan sedikit, gitu ya. Nah itu adalah indentasi. Jadi ini juga sama. Kalau di bahasa pemrograman Python, indentasi itu hanya digunakan untuk kondisi dan perulangan. Kondisi dan perulangan ya. Ada lagi mungkin untuk yang lain seperti fungsi juga, kondisi, perulangan, fungsi dan semacamnya ya. Yang jelas di fungsi-fungsi dasar itu tidak menggunakan indentasi. Jadi kita nggak perlu menggunakan tab seperti ini. Ini bisa dihapus teman-teman. Ini ya bisa dihapus. Sorry. Nah kalau misalnya kelebihan hapusnya kayak gini, tinggal di enter. Nah dia turun lagi ke bawah gitu ya. Oke. Hapus. Ini juga. Oke, cukup seperti ini ya, sangat sederhana. Nah selanjutnya kita tinggal langsung cek play. Oke aman ya, kita run test. Dah seperti itu, selesai. Nah lanjut. Oke,
Di sini kita disuruh menulis program Hello World seperti ini ya kan. Ini adalah program apa namanya bahasa bukan bahasa sih kata-kata yang digunakan semenjak tahun 1974 gitu ya. Sampai sekarang masih menggunakan Hello World untuk program pertama seperti itu. Nah, jadi ini kita reset lagi. Oke, awalnya kosong ya. Berarti tinggal kita tulis kalau kita mau mencetak ya, kita mau mencetak sesuatu itu kita menggunakan fungsi print. Print seperti ini. Lalu kita kasih tanda kurung, kita kasih tanda kutip. Lalu kita tulis di sini di dalamnya hello. Harus persis ya, harus ada komanya ya kan, harus ada spasi, habis itu world, W-nya kecil ya kan, hanya doang yang besar, kemudian kita kasih tanda seru. Udah seperti ini. Oke, kita cek. Oke, ini aman, ini juga aman. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke yang nomor 6. Print jumlah gaji karyawan ya kan. Oh, bentar. Harus kita ini dulu ya, ini kita reset dulu. Sorry. Oke, awalnya kosong. Seorang akuntan pro tim membutuhkan bantuan. Mereka harus menghitung berapa yang harus dibayar ke staf penjualan. Satu karyawan dari departemen penjualan mendapatkan $1.350. Ada 12 karyawan di departemen tersebut. Tulislah program yang menunjukkan gaji total dari semua karyawan dengan catatan jumlah gaji karyawan. Seperti itu. Bentuklah hasil seperti di gambar. Kita harus buat seperti ini ya teman-teman ya. Artinya kita harus bikin dulu di sini ya kan tulisan jumlah gaji karyawan, baru di sini isinya ya, isi dari total jumlah gajinya seperti itu. Tinggal kita tulis print. Oke, kasih tanda kutip ya. Nah, oke, di sini kita tulis berarti jumlah gaji karyawan ya, persis seperti ini. J-nya besar, jangan lupa. Gaji karyawan. Lalu kita kasih tanda titik 2 ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini setelah tanda kutip yang di belakang itu kita kasih koma ya untuk memisahkan dengan bentuk integer ya kan karena kita mau melakukan perhitungan di sini. Nah, perhitungannya gimana gitu kan? Karena diminta jumlah gaji karyawan, berarti total semua gaji karyawan. Di sini satu karyawan dapat $1.350 dan total ada 12 karyawan. Artinya kita butuh operasi apa? Yes, kita butuh operasi perkalian ya. Berarti tinggal kita kali aja. 1.350. Nah, kali itu menggunakan apa? Yes, menggunakan tanda bintang ya. Bintang itu shift 8. Nah, bisa disesuaikan juga ya, bisa dilihat contohnya di apa namanya? Di layout keyboard yang di bawah. Nah, ini ya, ulang lagi shift 8 gitu ya. Oke. Nah, kemudian dikali dengan 12. Nah, ini kalau nggak dispasi juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Nah, ini supaya jelas aja kelihatannya. Oke, cukup. Kita play. Oke, benar ya, cocok ya. Jumlah gaji karyawan 16.200. Lalu kita run test. Nah, benar ya. Kalau misalnya instruksinya langsung muncul kalau setiap kita selesai tekan run test berarti udah betul. Oke, next level. Next lagi. Oke, sekarang kita masuk ke teori lagi. Pilihlah versi yang benar dari program. Oke, manakah yang sesuai dengan program digambar dari potongan-potongan kode ini? Bantu perbaiki tim development gitu ya. Nah, kita mau seperti ini bentuk ya. Volume dari media saat ini 20.480. Nah, kalau dia terdapat beda baris ya, artinya kita bikin printnya 2 kali gitu ya. Karena kalau printnya cuma sekali, dia harusnya muncul di sebelah kanannya seperti itu. Oke, berarti kita tulis aja di sini, kita cek aja di sini mana yang betul. Kalau yang pertama, volume dari media saat ini ya kan 100 dikurang 80 kali 1024 ya kan 80 kali 1024 itu nggak mungkin ya karena di sini 100 kita kurangi dengan angka yang sangat besar hasilnya pasti minus jadi ini nggak mungkin. Nah yang benar itu adalah yang ini, kita kurangi dulu 100 dengan 80 ya kan hasilnya sama dengan 20 baru kita kali dengan 1024 hasilnya 20.480. Bisa dicek ya hitung pakai kalkulator boleh. Kemudian yang ini print volume dari media saat ini 100 kali 1024 ini nggak mungkin ya karena nanti hasilnya jadi sangat besar gitu ya. Jadi berapa tuh berarti jadi 102.400. Nah terlalu besar ya, kita cuma butuh 20.000. Oke, kemudian yang terakhir 80 kali 1024 ini juga sama terlalu besar ya, kita hanya butuh 2480. Oke, berarti yang betul itu yang ini. Oke, bisa kita answer, continue. Oke, ini kita reset lagi. Oh bentar, sang akuntan sekali lagi meminta bantuan. Proti membayar 85.000 untuk menyewa kantor. Pemilik kantor belakangan ini mengumumkan harga sewa naik 10%. Oke. Bantu sang akuntan menghitung harga sewa yang baru. Bentuklah hasil supaya seperti di gambar seperti ini ya. Nah, kita mau harga sewa yang baru tapi di sini karena jawabannya di bawah berarti kita bikin 2 baris ya, teman-teman ya. 2 baris seperti itu.
Oke, berarti kita print aja yang pertama kata-katanya ya, yaitu harga sewa. S-nya kecil harusnya, sorry. Nah, seperti ini. Kalau kita print lagi, nah perhitungan ya di sini ya. Kalau perhitungan nggak usah pakai string, berarti nggak usah pakai kutip ya. Harga sewa naik 10%, berarti dari 85.000 ke 10, naik 10% jadi berapa gitu kan. Nah, kita hitung dulu berapa 85.000 di berapa 10% dari 85.000 gitu ya. Kalau 10% berarti hitungannya tinggal kita kalikan aja, berarti 85.000 itu kita kalikan dengan berapa? Dengan 10% ya, atau 10 per 100. Atau kalau teman-teman nggak mau sepanjang ini, cukup tulis 0,1 gitu ya. 10% itu sama dengan 0,1. 0, itu di Python tulis dengan titik ya. 0,1 seperti ini. Oke, lalu terakhir kita jumlahkan dengan harga sewanya gitu ya. Yaitu 80 bukan 8.500, 85.000 ya. Nah, gini. Oke, cukup seperti ini. Jangan khawatir, nggak bakal dia menjumlahkan 0,1 dengan 85.000-nya dulu. Karena seperti kita tahu ya, untuk operasi campuran, maka yang dilakukan adalah perkalian terlebih dahulu, baru penjumlahan. Seperti itu. Oke, lalu ini kita play. Oke, hasilnya seperti ini. Apakah benar kalau misalnya kita run check? Oke, benar ya. Berarti udah aman. Oke, lanjut. Ini kita reset lagi. Para karyawan dari Departemen Perkembangan mengajukan pembelian komputer dan komponen untuk mereka. Nah, di sini ya. 6 laptop, harga per laptop 55.480 dolar. 3 monitor, per monitor 21.830. 11 mouse, setiap mouse-nya 411, sorry. 411 dolar. Dan 5 keyboard, per keyboardnya 250 dolar. Oke, berarti kalau seperti ini, caranya adalah kita kali per masing-masing item gitu ya. Berarti langsung aja kita print. Printnya cuma sekali ya, karena di sini isiannya itu di sebelahnya, bukan di bawahnya. Print harus menyediakan, nah gini ya, baru kita kasih koma di belakang sini. Kita bedakan dia string dengan hasil dari perhitungan kita ya. Berarti kita langsung kalikan aja 6 dikali berapa di situ? 55.480. Oke, lalu kita tambahkan dengan monitor ya, 3 dikali 21.830. Oke, ditambah lagi mouse itu 11 dikali harganya 411. Lalu kita tambah lagi dengan keyboard. Keyboard itu total ada 5. Satunya itu 290. 5 kali 290. Oke, cukup seperti ini. Kita cek apakah betul jawabannya. Oke, total jadi berapa ini? 404.341. Oke, bener ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, next. Ini kita reset lagi ya. Oke, ini yes. Nah, sekarang ini mungkin agak sedikit lebih tricky. Perusahaan memiliki storage data sebanyak 5.000 GB. Perusahaan tersebut diberikan 20 file untuk disimpan. Besar satu file adalah 256 GB. Tidak semua file akan muat di storage. Berapa file yang bisa kita masukkan ke dalam storage dan berapa banyak ruang storage yang akan tersisa? Seperti itu ya. Nah, jadi cara membuat seperti ini adalah kita pertama coba hitung dulu ya. Perusahaan memiliki storage sebanyak 5.000 GB. Oke, 5.000 GB. 20 file, satu file 256 GB. Nah, ini yang perlu dimasukin ya. Berarti kita kalikan ya kan. Kita coba kalikan dulu. Berapa hasilnya? 20 kali 256. Oke, hasilnya 5.120. Berarti lebih 120 ya teman-teman ya. Artinya kita nggak bisa memasukkan semuanya ke dalam storage yang 5.000 ini. Pasti ada sisa gitu kan. Berarti kita pilih storage hanya akan bisa memasukkan berapa file. Nah, otomatis di sini cara untuk menghitungnya adalah kita print dulu, tulis ya. Storage akan bisa memasukkan. Nah, baru di sini kita koma. Nah, kita kasih perhitungannya berapa file. Kita tulis dulu ya. Berarti kan tadi kita mau 20 filenya ini harus masuk ya kan untuk 5.000 giganya, tapi nggak bisa karena lebih 120. Jadi caranya adalah kita coba dulu untuk 5.000 giga ini kira-kira muat berapa file sih kalau kita mentokin gitu kan. Berarti kita bagi dengan 256.
Nah, berapakah hasilnya? Coba kita tes dulu ya guys ya. Boom. Oke, yang bisa dimasukkan itu 19,53 sekian-sekian file gitu ya. Nah, yang namanya jumlah file gitu kan terus bilangan bulat ya guys ya, nggak boleh koma seperti ini. Jadi kita harus apa? Yes, kita harus bulatkan. Bulatkannya kemana? Kalau kita bulatkan biasa, maka dia akan ke atas jadi 20 lagi gitu ya. Kalau jadi 20 lagi ya nggak muat lagi gitu kan. Berarti kita bulatkan ke bawah seperti itu. Cara kita bulatkan ke bawah, seperti yang udah kita pelajari ya, kita menggunakan operator. Yes, kita menggunakan operator aritmatika yaitu floor division. Nah, gini ya. Jadi kita gunakan slash 2 kali ini untuk pembagian bulat ke bawah seperti itu. Jadi kalau kita run lagi hasilnya sama dengan boom. Oke, 19 pas ya gitu. Oke, sekarang kita cek di sini lanjutannya apa? Oh, ini belum selesai ya. Kita harus tambahkan files lagi di sini. Berarti kita koma lagi, masuk ke string lagi, files. Oops, sorry. Nah, gini ya. Oke. Ini untuk yang bagian pertama. Sekarang kita turun ke bawah ya. Kita enter karena kita mau bikin yang di baris keduanya. Kita bikin print lagi. Nah, gitu ya. Print sekian giga akan tersisa. Berarti kita ini adalah isi operator apa namanya operasinya gitu kan. Operasinya kita gimana kan berarti untuk kita mencari sisanya gitu ya. Kita mencari sisa dari kalau kita gunakan 9 tadi kan untuk mentok nyampe di 5000 itu kita harus butuh sekitar 19, sekian 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 file. Sementara kita maunya bilangan bulat gitu kan jadi 19 doang. Pasti ada sisa dong berarti nih yang masih belum bisa terpakai gitu kan. Nah, itu berapa sisanya? Nah, caranya berarti kita tinggal kita cari dulu kalau kita kalikan si 256 ini dengan 19 itu hasilnya berapa gitu ya. Baru nanti kita kurangkan dari 5000-nya gitu ya. Berarti kita tulis dulu di sini 5000-nya. Kita kurangkan dengan kita kasih kurung aja ya supaya nanti perhitungannya lebih apa namanya? Lebih jelas gitu lah ya. Nggak susah kalau misalnya mau dipahami. Nah, kita harus pakai ini ya. Kita harus pakai ini lagi untuk memunculkan si 19-nya karena apa? Karena kalau kita tulis 19 doang ya ceritanya kan kita belum tahu. Kita nulis satu program ini ya kan itu jalan bareng. Jadi kita belum tahu eh, total file yang kita dapatkan tuh adalah sama dengan berapa sehingga kita belum bisa nulis langsung 19 gitu ya. Jadi kita tulis dulu aja di bagian bawah sini sama seperti sebelumnya itu 5000 di floor division dengan 256. Terakhir ini kita kalikan dengan si 256-nya gitu ya. Berarti 19 kali 256 gitu ya. Cara bacanya berarti 5000 giga itu dikurangi dengan 19 dikali 256. Hasilnya sama dengan berapa gitu ya. Itu adalah sisanya. Oke? Oke, jangan saya dulu deh yang terpakai dulu. Yang terpakai berarti sekitar kita coba cek di sini ya. Boom. Nah, yang terpakai sekitar 4864. Nah, ini kan ada sisanya ya. Nah, berarti kalau kita mau mencari sisanya berarti tinggal kita 5000 dikurang hasilnya yang 4864 ini gitu. Oke, hasilnya sama dengan boom. Oke, 136. Nah, dan kita lanjut di sini ya. 136 apa? Oke, 136 giga akan tersisa. Berarti kita kasih koma. Kita kasih string lagi di sini ya. GB akan tersisa. Oh ya, akan ini A-nya besar ya. Jadi jangan ditulis kecil karena kalau perbedaan sedikit aja dari contoh itu tidak akan bisa nanti ya di apa namanya dilanjut ke next level, nggak akan dianggap benar seperti itu. Emang kurang objektif tapi ya udahlah, it's okay. Oke, seperti ini kita coba run. Oke, aman ya. Lalu kita run test, boom. Nah, bener ya. Oke, cukup seperti ini. Kita next level. Oke, untuk yang ini ya kurang lebih adalah survei-survei yang ringan lah ya, silahkan diisi. Kemudian kita lanjut ke orientasi untuk tugas tambahan. Nah, ini adalah soal bonus semua ya. Kalau ini kan soal bonusnya cuma 4 gitu ya. Yang ini juga maksudnya cuma 4 tadi atau berapa gitu. Nah, sekarang kita masuk ke soal bonusnya semua. Oke, cuma 2 ya di sini ya. Oke, nice. Oke, kita reset dulu seperti biasa. Yes. Oke, kemudian di sini kita lihat ya. Nah, kita udah menggunakan variabel, teman-teman. It's okay ya. Namanya juga soal bonus ya kan. Jadi kita ibaratnya pretest lah. Nah, kita belum masuk variabel, tapi kita sudah masuk udah mengerjakan soal-soal yang variabel. Tapi nggak apa-apa supaya teman-teman paham lebih dini ya, lebih awal gitu. Program tersebut mencetak statistik tentang rata-rata waktu yang digunakan di internet setiap hari. Data tersebut tidak benar. Sebenarnya orang-orang menghabiskan 6 jam 42 menit di internet setiap hari. Benarkan program yang mencetak data yang benar? Oke. Di sini kita lihat ya, di sini harusnya 6 jam 42 menit ya. Sementara di sini kalau kita lihat, nah ini ya. Nah, di sini kita nggak lagi ngeprint angkanya gitu ya. Kita nggak lagi ngeprint angkanya sekian dan sekian gitu nggak. Jadi kita langsung masukin si variabelnya karena variabel ini mengandung si nilainya ya, itu angkanya seperti itu. Berarti di sini ya kalau teman-teman tahu untuk jam ini ya kan dan menit ini itu disebut dengan nama variabel. Kemudian kita punya operatornya yaitu sama dengan ya kan, pasti menggunakan sama dengan. Lalu di sini kita masukin nilainya atau value-nya sama dengan sekian gitu ya. Nah, jadi kalau kita coba jangan diubah dulu, kita play. Nah, ini ya. Sebenarnya udah pas, udah apa namanya udah bersih, tapi di sini kita tinggal mengubah
ininya ya, apa namanya, jam sama menitnya. Nah gitu ya. Jadi yang di sini dia ngambil variabel jam, maka dia akan mengambil si nilai 5 ini masuk di sini seperti itu ya. Begitu juga dengan yang menit seperti itu ya. Oke, berarti kita ubah di sini jamnya sama dengan 6, menitnya sama dengan 42. Oke, cukup seperti ini. Kita run. Nah, gini ya. Dia langsung berubah di sini. Jadi kita nggak perlu capek-capek ngubah di bagian printnya ya, teman-teman ya. Nah, itulah fleksibelnya menggunakan variabel. Jadi fungsinya adalah untuk yang memudahkan kita untuk data-data yang berubah seperti itu. Oke, kita langsung run test. Oke, selesai. Gitu teman-teman ya. Nah, kemudian langsung lanjut yang kedua. Next lagi. Oops, sorry. Next level ini ya. Oke, untuk yang kedua ini kita reset lagi seperti biasa. Yes. Nah, di sini kita punya angka yang nggak tahu ini maksudnya apa ya. Kita baca dari sini. Oh, kita disuruh pisahkan data yang dimasukkan karyawan. Oke, kita memisahkan datanya ya. Seperti ini contohnya. Nah, bulan sama dengan 11, tahun sama dengan 2007. Oke, berarti maksud dari angka ini adalah 2007 ini adalah tahun lahir, 11 ini adalah bulan lahirnya nggak sih? Tanggal bulan lahir kalau nggak salah di sini ya. Coba kita cek di sini. Nah, ini ya nama untuk memisahkan suatu bagian dari codingan itu disebut parsing ya. Parsing adalah proses penganalisis dan membongkar data. Program sering mendapat data dari pengguna dengan bentuk yang sederhana ya. Contoh seperti ini. Untuk menggunakannya, kamu harus membongkar data menjadi suatu potongan. Oke, kita akan memotongnya menjadi beberapa bagian gitu ya. Menjadi 2 bagian yaitu bulan dan tahun. Bantu HRD supaya bisa mengetahui informasi karyawan. Karyawan memasukkan tahun dan bulan lahir dengan bentuk 2017 ya, seperti ini. Pisahkan bulan dan tahun dari hari dan tampilkan mereka secara terpisah seperti pada gambar ini. Oke, di sini kita ada catatan, gunakan operator untuk mendapat bagian bulat dari pembagian sisa, dari pembagian dan sisa dari pembagian. Oke. Nah, berarti kita menggunakan operator yang sudah kita pelajari yaitu yes, bagian bulat dari pembagian itu disebut sebagai ya round ya, atau biasa disebut pembulatan. Tapi kita nggak akan menggunakan pembulatan ini, kita menggunakan floor division ya, seperti yang udah kita pelajarin. Dan sisa dari pembagian itu kita menggunakan yes, modulus seperti itu ya. Jadi kita menggunakan dua operator combo gitu ya, dua operator maut. Nah, kita lihat contoh di sini, tips ya, kalau misalnya mulai contohnya. Gunakan bagian aritmetis dengan sisa gitu ya. Pembagian aritmetis dengan sisa itu berarti modulus, dan ambil hasil bagian bulat, berarti kita menggunakan floor division. Contoh 1520 ya kan. Ini kita floor division dengan 20. Oke, bagian bulat dari pembagian dengan 100. Maka dia akan menghasilkan 15. Kenapa dapat 15 guys? Karena coba ya. Di sini kita bagi 1520 dibagi dengan 20 gitu kan. Berarti 20-nya hilang ya. Total jadi 15-nya doang gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya mau pakai pembagian biasa, kalau misalnya dengan 20 ini sebenarnya bisa. Harusnya. Ya nggak sih? Oh, enggak bisa, enggak bisa, enggak bisa. Bukan seperti itu ya. Jadi, kalau pembagian seperti ini itu kita akan mendapatkan hasil nanti 5, sekian gitu ya. Berarti kalau kita mau bulatkan ke bawah, yang akan didapatkan adalah 15-nya doang seperti itu. Jadi kita akan mendapatkan angka yang di depan. Gitu ya. Berarti kalau misalnya kita mau mendapatkan angka yang di depan seperti ini, si 2007-nya ya, setahunnya itu, kita gunakan floor division. Nah, kalau yang modulus, misal 1520 dimodulus dengan 100. Hasilnya sama dengan 20. Oke. Nah, kalau seperti ini kita mendapatkan yang bagian belakang ya. Kenapa bisa seperti itu? Kalau kita coba hitung ya, 1520 dibagi 100, dibagi dulu. Hasilnya berapa? Yes, 15,2. Ya nggak sih? 15,2 ya. Ya kan? Nah, kita mau yang bisa habis dibagi dengan si 100-nya adalah 15-nya yang habis dibagi kan. Yang koma-komanya yang nggak bisa habis dibagi. Berarti komanya itu adalah si 20-nya gitu ya. Berarti sisanya makanya disebut sisanya sama dengan 20 gitu ya. Nah, jadi kalau untuk mengambil yang bagian belakang, kita menggunakan modulus. Jadi untuk bagian bulan ini kita menggunakan modulus. Oops, sorry. Oke, seperti itu. Sekarang kita coba langsung gaskan aja ya. Kita lihat contohnya lagi. Nah, ini. Langsung kita tulis print bulan ya. Titik 2. Oops, sorry. Titik 2. Nah, gini. Lalu kita koma, boom. Masukin angka yang tadi, ya kan? Berarti 2007, 11. Nah, gini ya. Atau ini kalau misalnya kita mau ngomong secara bilangan bulatnya itu 200.711. Nah gitu ya. Lalu tadi ya untuk bulan kita lakukan menggunakan apa? Kita kalau mengambil bagian belakang pakai modulus ya. Berarti kita modulus dengan, nah modulus dengan berapa nih? Coba 200.711. Nah ingat ya, kita mau mengambil si 11-nya. Berarti dia akan mentok untuk pembagiannya itu harus di 2007-nya aja, yang hasilnya bulat seperti itu ya. Berarti 200.711. Nah, 711 gitu ya. Berarti di sini mentoknya di 700-nya. Berarti kita menggunakan pembagian dengan 100 seperti itu ya. Kalau kita bagi 100 hasilnya menjadi berapa? Yes, 200, berarti hasilnya sama dengan 2007, koma sekian gitu ya. Koma 11.
Nah, komanya ini itu adalah setelah koma itu adalah hasil sisa bagi gitu ya. Berarti kalau kita membagi atau memodulus dengan 100, maka 2007-nya yang kita hilangkan, sisa baginya yang muncul. Berarti sisa baginya sama dengan 11. Seperti itu ya. Coba kita tes, harusnya betul. Betul, gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian tahun di bawahnya ya, kita print lagi. Tahun. Nah, oke, ini sama. Kita coba mengerjakan menggunakan si 2007 11 ini. Oh, sorry, 200.711 gitu ya. Lalu kita tadi ya, kita menggunakan floor division untuk mengambil bagian yang paling depan, seperti itu. Floor division dengan berapa gitu kan. Oke, coba kita bagi-bagi dulu lagi ya. Tadi misal 200.711, misal kita bagi dengan 10 gitu ya. Maka hasilnya 20.071,1. Oke, berarti kita enggak ya, kita akan mendapatkan si 20.071-nya. Oke, kita mau yang dapat cuma 2007-nya doang gitu ya. Berarti kita floor division dengan 100. Kalau kita floor division dengan 100, misal kita bagi ya, kita bagi dulu, berarti hasilnya sama dengan hasil dari 200.711 dibagi dengan 100 itu hasilnya sama dengan 2007, sekian-sekian gitu ya. Sama kayak yang di atas tadi, yang modulus. Nah, tapi kita bukan mengambil sisa baginya, kita mengambil bilangan bulatnya. Seperti itu, berarti cuma si 2007-nya doang. 11-11-nya nggak masuk gitu ya. Nah, berarti cocok kita menggunakan floor division dengan 100. Kalau kita coba play lagi, itulah dia. Persis seperti contoh ini ya. Oke, mantap. Kalau gitu, kita run tes. Nice, oke, gitu teman-teman untuk pembahasan kita untuk kali ini ya. Kita udah mengerjakan semuanya yang bonus juga. Coba kita next level ya, silahkan diisi emotnya ya kan. Bagaimana kondisi ya, kondisi perasaan Anda gitu ya, mental Anda ketika mengerjakan soal ya, silahkan ditulis apa namanya, dipilih di sini ya. Harusnya senyum dong ya, yang hijau gitu. Oke, langsung next lagi, kemudian kita back to profile. Oke, cukup sekian untuk pembahasannya, kita udah mengerjakan semuanya. Tinggal yang ini adalah teori yang kita pelajari ya. Jadi teman-teman silahkan kalau mau mendalami dan memahami lagi, kalau misalnya ada yang lupa dengan materinya gitu ya, itu bisa dicek di teorinya di sini, seperti itu. Tinggal di next aja, ini ada slide-nya semua ya. Yang penting-penting untuk teman-teman ketahui. Termasuk operator-operator yang udah kita pelajari kemarin ya. Oke, seperti ini. Cukup sekian ya untuk pembahasan kita pada kali ini. Jadi harapan teman-teman kan udah kita bahas semua ya, mulai dari awal sampai akhir. Harapannya teman-teman nggak cuman istilahnya apa ya, istilahnya ngopas codingannya gitu ya, nggak cuman ngopas codingannya, nggak cuman meniru dan menyontoh, tapi juga memahami dari pembahasan-pembahasan yang udah kakak jelaskan tadi. Oh, ternyata alasan kenapa kita menulis codingan ini seperti ini, alasan kalau kita menulis codingan itu seperti itu gitu ya. Nah, jadi teman-teman tahu, teman-teman paham, dan akhirnya bisa terbiasa untuk melakukan atau menulis codingan seperti ini gitu ya. Jadi harapannya bisa dipahami dan bisa dipelajari seperti itu dari pembahasan yang udah apa namanya, kakak berikan di sini. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kita pada kali ini. Sampai jumpa di kelas kita berikutnya. Dadah, thank you guys.